Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Kesultanan Demak. Nama anggota ada Muhammad Ghazali Adriansyah, Muhammad Syahril Mubarak, Muhammad Nabil Akhtar Naki, Muhammad Messi Akbar, Muhammad Fatik Nazmi, Saputra Ramadan. Dan ada daftar isi. Daftar isi identitas, peta lokasi, sejarah, raja-raja dan kebijakan, dan peninggalan. Selanjutnya dibaca oleh Muhammad Nabil. Identitas Demak. Identitas Demak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan ibu kota berada di kota Demak. Daerah ini dikenal sebagai kota wali karena memiliki sejarah penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Demak juga menjadi pusat berdiri Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Pendiri Kesultanan Demak adalah Raden Patah, seorang tokoh penting yang memimpin penyebaran Islam dan membangun Masjid Agung Demak sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pemerintahan pada masanya. Peta lokasi Demak. Bahwa Demak dulu berlokasi di tepi laut, tetapi sekarang jaraknya dari laut sampai 30 km. Diperkirakan bahwa lokasi Pulau Muria ada di sebelah utara Jawa Tengah pada abad ke-15 sampai ke-16. Demak sebagai kota terletak di tepi sungai Tuntang yang airnya berawal dari rawa Pening di dekat Pengging. Letak Demak cukup menguntungkan bagi kegiatan perdagangan maupun pertanian. Selat yang memisahkan Jawa Tengah dan Pulau Muria cukup lebar dan dapat dilayari dengan leluasa, sehingga dari Semarang melalui Demak perahu dapat berlayar sampai ke Kudus, Pati Juwana, dan Rembang. Baru pada abad ke-17 selat tadi tidak dapat dilayari. Selanjutnya dibaca oleh Muhammad Messi. Sejarah Demak. Sejarah Demak berasal dari Raden Patah, putra Prabu Kertabumi dan Putri Cempa, yang lahir di Palembang. Setelah dewasa, ia berguru pada Sunan Ampel dan diperintahkan membuka Klawawangi, Bintaro, sebagai pusat penyebaran Islam. Prabu Kertabumi mengakuinya sebagai putra dan memberi izin membangun masjid. Bintaro berkembang pesat menjadi pusat agama, politik, militer, dan perdagangan. Setelah Prabu Kertabumi gugur akibat serangan Kirindrawardana, Raden Patah mengirim pasukan Pangeran Kudus untuk menaklukkan Majapahit. Atas dukungan para wali, ia dinobatkan sebagai Sultan Demak pertama. Demak memperluas kekuasaan ke barat hingga Cirebon serta mengirim ekspedisi melawan Portugis di Malaka pada 1512 Masehi. Budaya Islam berkembang pesat dan berpadu dengan tradisi lokal. Penobatan Raden Patah ditetapkan jatuh pada 28 Maret Masehi. Selanjutnya kami persilakan Muhammad Fatik lanjutkan. Raja-raja dan kebijakan. Yang pertama Raden Fatah, kurang lebih 1478 sampai dengan 1518. Sultan Demak yang pertama. Kebijakan dan peran: mendirikan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama dan terbesar di Jawa. Membangun Masjid Agung Demak bersama Wali Songo sebagai pusat dakwah Islam. Mengembangkan pelabuhan dan perdagangan di pesisir utara Jawa. Menjalin hubungan kuat dengan para ulama untuk mempercepat Islamisasi Jawa. Yang kedua, Pati Unus atau Adipati Unus 1518 sampai dengan 1521. Sultan Demak yang kedua. Kebijakan dan peran: fokus pada perang melawan Portugis di Malaka. Membentuk armada laut terbesar pada masa Demak karena keberaniannya menyerang Portugis. Ia dijuluki Pangeran Seberang Lor, memperkuat Demak sebagai kekuatan maritim. Yang ketiga, Sultan Demak Trenggana 1521 sampai dengan 1546. Sultan Demak yang ketiga. Kebijakan dan peran: masa keemasan Kesultanan Demak, ekspansi besar ke Jawa, penaklukan Sunda Kelapa, Majapahit, Mataram dan Kediri, mengubah Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, Cikal Bakal Jakarta,
menyebarkan Islam melalui politik, perluasan wilayah, dakwah, menjaga jalur perdagangan rempah untuk memperkuat ekonomi Demak. Yang keempat, Sunan Prawoto 1546 sampai 1549. Sultan Demak yang keempat. Kebijakannya pemerintah penuh konflik internal, berusaha mempertahankan stabilitas setelah wafatnya Terenggana. Terjadi perebutan kekuasaan yang berujung pada melemahnya Demak. Dan yang kelima, area Penangsang 1549 sampai dengan 1554. Sultan Demak yang kelima. Kebijakan dan peran pemerintahannya didominasi konflik dengan Hadiwijaya Jaka Tingkir, banyak ketegangan politik dan perang saudara. Kekalahan area Penangsang mengakhiri kekuasaan Demak. Ibu kota kerajaan dipindah ke Pajang, menandai berdirinya Kesultanan Pajang. Selanjutnya Muhammad Syahril. Peninggalan 1. Masjid Agung Demak. Bangunan masjid tertua di Jawa yang didirikan pada masa Raden Patah dan Wali Songo. Ciri utamanya Saka Guru. 4 tiang utama, salah satunya dibuat oleh Sunan Kalijaga. 2 pintu biedek lawang bileheng. Itu masjid yang dibuat Sunan Kalijaga jadi kayu jati dengan ukuran petir, menjadi simbol seni ukir Islam pada masa Demak. 3. Makam para Sultan Demak, termasuk makam Sultan Raden Fatah Sultan Taragono dan tokoh penting lainnya di kompleks Masjid Agung Demak. 4. Pewarnaan bendera Kerajaan Tunggal Naga, simbol kekuasaan Kesultanan Demak yang menggambarkan kekuatan dan kewibawaan kerajaan Islam pertama di Jawa. 5. Situ Kadilang, tempat makam Sultan Kalijaga dan keturunan, terhubungan erat dengan sejarah Demak dan penyebaran Islam. 6. Masjid Pesebaran. Beberapa masjid tua di Jawa, misalnya Masjid Sunan Bonang di Tuban dan Masjid Kuno Jainah, dipengaruhi arsitektur Demak. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.